Sri Mulyani bongkar soal Anies tak punya uang, APBD 80-an triliun habis, KPK mingkem. Ditulis oleh Ronindo di Siber.com. Halo, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Anies terus dibongkar kebobrokannya oleh Menteri Sri Mulyani yang hafal mana kepala daerah yang paling ngehack keuangannya. Makin terekspos lah aksi Gubernur DKI yang jauh dari keren karena penyerapan APBD paling maksimal di sepanjang sejarah pemerintahan DKI, tapi nggak berpihak pada rakyat. Jakarta hanya berfantasi ketika anggaran DKI dibuat sampai 80-an triliun rupiah. Begitulah pemimpin tak becus membuat negara ikut rempong. Pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menanggung seluruh bantuan sembako hingga bantuan sosial tunai atau bantuan langsung tunai atau BLT di Jakarta. Kebangetan kan? Mana kerennya Anies? Sebenarnya anggaran awal ada di daerah termasuk DKI hanya untuk diminta mengcover 1,1 juta warganya yang membutuhkan, tapi Anies malah planga-plongo dan berpura-pura budak serta hanya mengurus panggung dan mikrofon. Bu Sri Mulyani pun angkat bicara khusus buat gubernur terbodoh. Jabodetabek, sembako dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat, PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang DKI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Rabu 6 Mei 2020. Sudah diberitakan secara nasional pula boroknya Anies. Mana pembela-pembela Anies yang bermulut manis? Pasti mereka sekarang tak bisa berkata apa-apa lagi karena Anies juga tak bisa lagi mengarang bebas. Kalaupun masih mengarang maka sebaiknya KPK juga jangan mingkem. KPK yang baru monggo diperiksa tuh keuangan DKI yang sudah seret akibat kebanyakan hibah dan masuk ke keluarga sendiri, salah satunya. Kinerja Anies benar-benar dicukur habis oleh si Bu Sri Mulyani. Mari telusuri kronologinya. Bu Sri Mulyani sudah mengingatkan alokasi anggaran berkali-kali dan memberikan contoh kasus yang lagi-lagi kasus DKI yang dipakai. Selain Menko sebelumnya, Pak Tito sebagai Mendagri juga sudah turut mengingatkan. Lalu pusat melalui Bu Sri Mulyani juga sudah membayar 50% dari utang 5,1 triliun rupiah yang dimiliki pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan April. Utang itu berasal dari sisa anggaran dana bagi hasil atau DBH 2019 yang belum diserahkan ke provinsi. Seharusnya menunggu audit dulu, tapi karena Anies menodong ditambah karena daerah membutuhkan dana besar untuk menangani penyebaran virus corona, jadi Anies itu punya suntikan dana berlimpah dong. Tapi aksi tak becusnya memang sudah lama tercium. Sudah beredar permintaan sumbangan atau donasi dari Anies lewat aksi Jakarta memanggil. Bahkan Anies pun ngomong dalam bahasa Inggris untuk mengemis bantuan ke luar negeri. Padahal Anies sempat berkuar untuk menambah dana bantuannya entah berapa triliun sampai ketua DPRD ikut heran dan mempertanyakan uangnya dari mana. Jadi jelas pengibulan massal dan berjamaah yang dilakukan Anies. Aksi panggung konversinya si Anies langsung rontok. Panggung pencitraannya buyar kena hantaman penoho SMI dengan gaya santunnya. Tapi terlihat ekspresi Bu Sri Mulyani sebenarnya tak bahagia karena daerah seperti DKI yang seharusnya meringankan beban pusat tapi malah terus melempar ke pusat. Jurus lepas tangan Anies sudah terlihat. Aksi bantuannya amburadul dalam soal pendataan. Lalu dia menunda bansos DKI karena melihat aksi Kemensos yang jauh lebih sigap dan bergerak menjelajah DKI untuk menyalurkan bantuan. Anies makin terlihat kebobrokannya secara masif karena tak bertanggung jawab atas kebutuhan warga DKI yang membutuhkan. Jurus lepas tangan dan lempar urusan ke pusat menjadi jurus liciknya, padahal Anies terkesan suka menyerang
dan menyalahkan pusat. Masih ingat bulan lalu Anies menyatakan bahwa pihaknya sudah sangat mengantisipasi COVID-19 dan mengeklaim tak bisa disalahkan terutama banyaknya korban di DKI Jakarta. Narasi busuk penuh ngibul ini dilakukannya sebagai pembelaan diri sembari menyalahkan pusat. Padahal kalau soal urusan menghamburkan uang dia jagonya. Secara senyap dia bersemangat menyetor uang komitmen fee ke balapan Formula E dalam jumlah ratusan miliar, sedangkan alokasi anggaran DKI ternyata minus alias kas DKI sekarang kembang kempis. Anies yang dicap keren ternyata jauh dari kata keren karena dia hanya membangun panggung konvers tanpa bekerja dengan cerdas dan efektif. Aksinya yang hanya mengejar pencitraan itu justru sudah mengorbankan warga DKI. Tapi, dia tak peduli, dia kembali terselamatkan oleh pemerintah pusat yang direpotkan terus oleh manusia keturunan Yaman ini. Bukannya bertindak dengan hati dan peduli, tapi yang terdepan itu hanyalah bibir dan lidahnya. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.